Pemirsa, seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi dan penetrasi internet, potensi bisnis penyimpanan informasi elektronik atau pusat data, atau lebih kita kenal data center di tahun ini diperkirakan akan semakin besar. Seberapa besar potensi bisnis data center ini dan bagaimana pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir, kita segera berbincang dengan Ketua Indonesia Data Center Provider Organization, Hendra Suryakusuma. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Salam Ya, kenal. Mas Hendra, kalau melihat apa yang terjadi selama beberapa tahun ini, sebetulnya in percentage ya, berapa pesat pertumbuhan perkembangan bisnis data di Indonesia? Ya, kalau kita lihat pertumbuhannya, Mas, dari data ID Pro dari tahun 2016 sampai 2019 itu kurang lebih compounded annual growth rate-nya sekitar 26 sampai 35% ya. Oh, Tapi ada pertumbuhan yang signifikan besar justru di masa pandemi. hmm, Jadi kalau kita lihat di masa pandemi itu memang mengakselerasi proses transformasi digital, Mas. Jadi hmm, kalau saya perhatikan nih ada tiga key driver utama gitu ya yang menggerakkan bisnis data center. Jadi yang pertama adalah betul tadi disampaikan yang kaitannya dengan internet penetration. hmm, Di Indonesia ini berdasarkan data ABGI tahun 2022 kemarin sudah ada 72% masyarakat Indonesia yang sudah terhubung ke internet. hmm, Artinya ada lebih dari 200 juta penduduk yang menggunakan internet. hmm, Di sisi lain, transformasi digital juga terjadi di semua sektor. ya, Itu juga di private dan di public sector ya, baik pemerintah maupun di swasta. hmm, Dan yang ketiga kita juga lihat adanya gerakan yang sangat masif di cloud computing adoption. hmm, Jadi perusahaan-perusahaan UMKM yang jumlah karyawannya di bawah 100 itu mereka tidak lagi mencoba untuk menjalankan aplikasi dengan IT infrastructure sendiri, tapi ya, mereka ya. langsung membeli perangkat cloud-nya gitu, apa layanan cloud-nya. Kurang lebih itu sih Mas yang saya lihat. Oke, kalau melihat dari sisi regulasi juga disebut-sebut katanya Mas Hendra ya, ini yang saya baca dari berbagai literatur, ada dua regulasi ya, Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019, dan kemudian juga ada Peraturan Bank Indonesia yang isinya kurang lebih mengharuskan bahwa data center itu harus ada di Indonesia. Lalu Peraturan Bank Indonesia itu mengatakan setiap lembaga keuangan harus punya DRC ya, Disaster Recovery Center. Kalau Betul. selain dua regulasi itu, apakah memang kemudian kita melihat secara infrastruktur fisik ya, Mas Hendra, Indonesia ini memang sudah terbangun dengan baik atau memang masih sangat kurang? Karena kalau kita lihat kan penetrasi internet mungkin di daerah-daerah pinggir, terluar, terdepan ini kan masih harus terus digencarkan. Bagaimana, Mas? Iya, mungkin dari aspek historical dari regulasinya ya. Jadi yang Ya. pertama memang dulu di tahun 2012 bulan November tuh ada PP 82. Hmm. Jadi pemerintahnya dikeluarkan oleh Kominfo. Hmm. Pasal 17 ayat 2-nya tuh menarik. Jadi di situ disampaikan bahwa seluruh perusahaan Hmm. yang menyediakan layanan publik harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Hmm. Nah, tapi ini direlaksasi di tahun 2019 dengan PP 72. Jadi di situ ada terjadi klasifikasi data antara privat dan publik gitu ya. Hmm. Nah, yang lucu yang publik ini harus di Indonesia, yang privat boleh di mana-mana. Ini yang Oh, ID Pro sempat menyampaikan ya kekhawatiran kami sebenarnya, oke. concern Iya. yang pertama. Tapi memang spesifik untuk industri keuangan, baik dari peraturan Bank Indonesia Hmm. ataupun POJK sudah sangat mempersyaratkan seluruh financial service institution yang ada di bawah pengendalian dan pengawasan mereka harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Iya. Tapi terlepas dari regulasi, Mas, memang ada kebutuhan dari over the top player besar ini, Hmm. seperti Facebook, kemudian juga Google untuk menempatkan data centernya di Indonesia Hmm. untuk memperkecil latency. Jadi untuk mempercepat proses Hmm. aplikasi mereka bisa di-download atau Iya. konten bisa diterima oleh masyarakat. Iya. End-up-nya memang kita lihat ada pertumbuhan yang sangat drastis. Jadi waktu ID Pro didirikan kan kita dulu hanya 6 member Hmm. dan hanya manage operate 32 megawatt. Hmm. Di akhir tahun kemarin dengan 14 member, kita ada total itu lebih dari 200 megawatt Wow. data center. Dan ini di luar anggota ID Pro, kita lihat Amazon bangun sendiri, Microsoft bangun sendiri, dan teman-teman AliCloud juga potentially bangun sendiri gitu ya. Jadi Hmm. luar biasa memang pertumbuhannya, Kak, terutama di 3 tahun terakhir ya. oke, kalau melihat data ini kan sering disebut-sebut ini adalah senjata yang paling ampuh di luar senjata-senjata konvensional ya. Ketika banyak orang memperkirakan di masa depan itu
perangnya bukan perang senjata lagi, bukan perang pistol, tapi menggunakan data. Kalau Anda lihat sebenarnya Mas Hendra, apa handicap atau tantangan terbesar di Indonesia? Apakah itu soal keandalan penyimpanan data? Beberapa kali kita mendengar ada beberapa e-commerce yang bocor datanya begitu, atau masalah yang lain yang perlu dicermati? Ya, kalau dari ID Pro sendiri, kami sangat menjunjung tinggi kedaulatan data. Jadi kita juga melihat bahwa persis seperti yang disampaikan Pak Jokowi 2 tahun lalu di Hmm, Complete Development, beliau sampaikan data is the new oil. hmm, Jadi bisa oilnya ya diproduksi di sini, iya, dianalisa di sini, dan tidak perlu diekspor gitu ya untuk kita hmm, bisa creating additional value yang jauh lebih besar. hmm, Nah, kedaulatan data ini pastinya didukung oleh keamanan dan keamanan cybernya. ya, Jadi kalau bicara dari aspek keamanan datanya, memang ada dua aspek. Yang pertama dari sisi fisikalnya, hmm, memang data center yang dimiliki anggota ID Pro itu tidak mudah untuk dipenetrasi oleh unauthorized personnel gitu ya. hmm, hmm, Yang pertama, jadi ada visitor management system, kemudian juga ada CCTV yang ya, terus melakukan proses analisa. ya, Juga ada aspek logical security-nya. Jadi hmm, memang di logical security inilah yang kita sering menemukan banyak case di mana data-data yang sifatnya strategik, bocor, rahasia itu banyak dicuri ya 2 tahun. oke, ya. Kalau begitu kira-kira ya, kalau ini bagi orang yang masih melihat-lihat industri ini dan berpikir untuk masuk, berapa lama kira-kira potensi return yang menggiurkan ini masih akan diberikan oleh bisnis data center ini kalau Anda lihat Mas Indra? Iya, kalau kita bicara supply side-nya dan lihat dari sisi data yang sempat disampaikan oleh Cushman Wakefield di tahun 2020 akhir, Hmm. potensi pertumbuhan data center di Indonesia ini bisa mencapai 1,9 gigawatt. Uh, Dan ya dari sekitar 8-9 tahun ke depan ya. Ini hmm, berdasarkan watt per kapita yang di average dari beberapa negara. Ada hmm, Jepang, ada Singapura gitu ya. Jadi hmm, Indonesia itu masyarakat kita hanya menggunakan 1 watt per tahunnya gitu ya dari hmm, data center. Dan tadi kita ingat bahwa anggota ID Pro saja baru 200 megawatt. Jadi room to grow-nya masih sangat besar. hmm, Tapi memang spesifik di infrastruktur energi dan terutama transisi energi ya. Karena hmm, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang basisnya di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat itu mempersyaratkan kami untuk menggunakan energi yang lebih bersih hmm, karena mereka harus comply dengan Paris Accord di 2030. hmm, Jadi energi baru terbarukan memang jadi satu challenges yang kami hadapi sebagai pelaku iya, data center. Dan oleh karena itu kami melakukan launching white paper document untuk Green Data Center di Desember tahun lalu. oke. Mas Hendra, kalau bicara kedaulatan itu kan artinya yang bermain, yang menguasai di satu industri harusnya Indonesia sendiri. Kalau bicara industri data center di Indonesia, teman-teman ID Pro sudah berdaulat atau memang masih kalah baik dari sisi business value ataupun cakupannya dengan pemain-pemain asing? Iya, kalau bicara dari sisi power capacity, kami bersyukur dan juga bangga bahwa salah satu pemain Indonesia, DCII, Hmm, kalau kode tikernya di Bursa Efek DCII, DCI ya, ya, itu founder dan CEO-nya Pak Toto Segiri itu adalah sekarang market leader dari point of view jumlah power capacity. hmm, Tapi memang kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, hmm, Princeton Digital Group, BDX, juga Digital Connect ini masuk ke market yang memang luar biasa besar ini, hmm, Indonesia. hmm, hmm, Nah, jadi kalau kita lihat saat ini kita masih boleh dibilang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. hmm. Tapi kalau dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun ke depan, sepertinya akan ada beberapa perubahan yang mendasar sih. Maksudnya akan menjadi lebih banyak pemain lokal atau malah asing Akan lebih banyak masuk? potentially asing dan lokal itu akan jadi 50-50 gitu jadinya. Oh, kenapa itu Mas? Karena kurang modal, kurang nafas atau bagaimana nih Mas Indra? Ya, salah satu tantangan terbesar masuk ke industri data center ini adalah investasinya sangat besar, terutama di pembangunan infrastruktur tier 3 ya. Hmm, Jadi kalau kita bicara investasi dari sisi data centernya saja, hmm, jadi gedung, struktur gedungnya, mechanical, electrical, dan cooling, hmm. per 1 megawatt itu bisa antara 10 sampai 12 juta US dollar. Wah, oke. Jadi untuk 1 megawatt sendiri udah 150 miliar gitu ya. Hmm,
yang harus disiapkan. Hmm, hmm, 15 miliar gitu ya yang harus disiapkan. Nah, iya. ini angka yang tidak sedikit dan memang harus difikirkan untuk bagaimana bisa membuat data center dengan jauh lebih efisien dibandingkan yang sekarang. Berarti artinya ada perbaikan teknologi begitu ya? Iya, Oke. Mungkin ini terakhir singkat saja, yang diharapkan dari pemerintah, Mas Hendra, apa yang harus juga masih lebih dibantu lagi untuk Mas Hendra dan teman-teman di ID Pro ini? iya, terutama dari konteks regulasi tadi ya, kita Hmm, lihat bahwa PP 82 itu yang di tahun 2012 itu begitu menggerakkan industri dari waktu regulasi itu sudah diluncurkan di November 2012, hmm, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang menghijrahkan server-server mereka ke Indonesia. hmm, Jadi dari 2013 sampai 2015 itu bank-bank asing, ya, institusi keuangan asing lainnya itu masuk ke Indonesia dengan sangat cepat gitu dan itu menumbuh kembangan industri. hmm, Dan kita harapkan yang namanya kedaulatan data itu diperkuat gitu ya. Pertama, oke, kita juga lihat bahwa undang-undang perlindungan data pribadi juga baru tahun lalu. ya, dis- Tapi untuk undang-undang keamanan dan ketahanan cyber ini juga kita tunggu ininya nih realisasinya ya karena memang hmm. sudah juga. Baik, sangat menggiurkan tapi juga penuh tantangan. Tapi kita harapkan bahwa pemain-pemain bisnis lokal bisa tetap berdaulat di industri data center ini. Mas Hendra Amin. Suryakusuma, Ketua Indonesia Data Center Provider Organization ID4, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi, Terima kasih. Mas. Selamat pagi.